Sekarang akan kita ambil suratul Ikhlas. Berarti ini 112. Surat yang ke-112. Suratul Ikhlas suratun makkiyah. Suratnya apa? Surat makkiyah. Allah Azza wa Jalla turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Wa adadu ayatiha jumlah ayatnya hanya 4 ayat. Tayyib. Wajhut tasmiyah. Apa sebab dinamakan dia suratul Ikhlas? Dinamakan dia suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Li'annaha tatanawalu al-hadith an ikhlasil ibadati lillahi azza wa jalla wa tauhidih. Karena dia berbicara tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Jadi ini sebabnya dinamakan surat karena surat ini berbicara tentang pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan memurnikan tauhid hanya kepada Allah, wa tanzihihi an kulli naqsin wa syirkin, serta mensucikan Allah dari segala kekurangan dan sekutu, wa ta'limin nas ikhlasal ibadati lillah ta'ala, serta mengajarkan manusia untuk ikhlas dalam ibadah. Ini dia sebab kenapa dinamakan suratul Ikhlas. Isinya ikhlas ibadah, memurnikan tauhid, mensucikan Allah dari kekurangan dan sekutu, serta mengajarkan manusia bagaimana ikhlas dalam ibadah. Ini dia wajhut tasmiyah. Apa sebab dinamakan surat itu suratul Baik. Adakah surat lain dinamakan suratul Ikhlas? Acit tidak? Belum tahu. Dahlin. Lolos saning be. Oh, ini teman tahu. Barakallahu fikum. Baik. Yang di tiang nih, lengan madang nih. Ada lagi surat Ikhlas yang lain? Apa? Kum julungan entar ada. Kum. Nah, arah istilah baru. Faisal hakul yakin. Nih, kadus. Bagi manis. Al-Fatihah Om Poleng. Geleng-geleng karena la ilaha illallah. Mami Noir. Al-Kafirun. Barakallahu fiik. Suratul Al-Kafirun. Suratul Kafirun berbicara tentang tauhid al-uluhiyah secara khusus. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad berbicara secara khusus tentang al-asma was sifat. Baik. Jadi ini dia sebab dinamakan apa? Suratul Al-Ikhlas. Apa keutamaannya? Kita ambil keutamaannya sekarang. Keutamaan apa? Suratul Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan dia suratul Al-Ikhlas? Apa keutamaannya suratul Ikhlas begitu? Yang pertama, An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad.
Ada seorang mendengar kawannya membaca Qul huwallahu ahad, diulang-ulangi terus. Begitu datang waktu pagi, ya, orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut kisah kawannya yang sering baca apa? Qul huwallahu ahad. Sahabat yang datang melapor ini seolah-olah menganggap kok kulhu aja terlalu sedikit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dia itu seperti sepertiga apa? Al-Qur'an. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajuzu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apa tidak mampu seorang di antara kalian membaca sepertiga Quran dalam semalam? Baik, isi Al-Quran ada 3. 1, tauhid. 2, yang kedua apa? Sejarah, kisah. Yang ketiga apa? Hukum. Ahsanta. Jadi dinamakan dia sepertiga itu Pak Liana, karena isinya Al-Quran itu secara garis besarnya ada 3. Sepertiga tauhid, sepertiganya lagi qasas, sepertiganya lagi ahkam, hukum-hukum. Nah, qul huwallah mengambil bagian tauhid, maka pantas dinamakan apa? Sepertiga. Jadi kalau kita mau juskan dia seolah-olah baca 10 juz lah Pak Guru. Masya Allah. Baik. Fasyaqqa dzalika alaihim, ternyata terasa berat bagi sahabat. 10 juz semalam. Kalau sehari semalam mungkin enak, tapi ini 10 juz semalam. Dan ingat loh para jamaah, 10 juz semalam di zaman sahabat itu bukan pakai seperti kita hafalan. Karena belum ada di zaman Nabi dikumpulkan menjadi apa? Satu. Itu di zaman siapa? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini bukan bidah. Kenapa? Karena sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Sunnahnya khulafa. Jadi berat bagi sahabat, ya Rasulullah, berat ini. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu? Lalu Nabi mengatakan, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsal Qur'an. Ya, baca qul huwallahu aja sudah sepertiga sudah. Berarti kalau 3 kali baca, ya tamat. Wa hadza fil jaza, ini segi balasan, bukan segi kebolehan. Hadis ini keluar oleh Imam Al-Bukhari. Kita ambil keutamaan yang kedua. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kecil. Imamnya setiap sholat selalu ujung suratnya qul huwallahu ahad. Selalu apa? Ujung sholatnya suratnya apa? Qul huwallahu ahad. Setelah pulang pasukan ini diutus, maka melaporlah mereka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pimpinan kami ini katanya setiap dia sholat mesti ada kulhunya. Lalu Nabi bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tanya dia apa sebabnya setiap sholat pasti apa? Suratnya qul huwallah. Ditanya apa jawabannya? Li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad itu di dalamnya ada sifatur rahman. Sifat siapa? Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
fa ana uhibbu an aqra'aha, maka aku sangat senang untuk membacanya, karena itu sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, beritakanlah dia bahwasanya Allah azza wa jalla mencintainya. Subhanallah. Jadi ketika cinta kepada sifat Allah, Allah azza wa jalla mencintai.